Ada orang bersihinnya misalkan hacis misalnya. Dia katakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Apakah Al-Fatihah ini bagus? Bagus. Tapi ketika orang bersin, apakah dia harus mengatakan demikian? Kan tidak. Nah, itu logikanya ya. Mudah-mudahan contoh yang sederhana ini dapat dipahami. Ya, bagaimana yang disebut dengan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-harinya yang semoga Allah jadikan aktivitas tersebut sebagai ibadah bagi kita, sebagai pahala untuk kita sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang kata bid'ah. Ada apa dengan kata-kata bid'ah ini? Kenapa banyak di antara ustadz-ustadz kita ketika mendengarkan kata-kata bid'ah ini? Kenapa banyak di antara kita ketika mendengarkan kata-kata bid'ah ini seakan-akan bid'ah ini menjadi musuh bagi kita? Seakan-akan bid'ah ini terdengar tabu di telinga kita. Apalagi ketika kita mendengarkan seorang ustadz di mana pembukaannya itu mereka katakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya sampai di ujungnya mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kebanyakan di antara kita yang menjudge bahwa wah, dia Wahabi berarti. Pokoknya ada juga sebagian dari ustadz kita yang mengatakan pokoknya kalau sudah pembukaannya itu innal hamdalillah dan seterusnya, lalu kemudian fa inna asdaqal hadits kitabullah dan seterusnya, wah ini pasti Wahabi. Coba sampai segitunya sebagian dari ustadz kita. Padahal yang menyampaikan fa inna asdaqal hadits kitabullah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diteruskan oleh dai-dai salafi. Ini ucapan Rasulullah loh. Kenapa kata-kata ini ya harusnya ya hadis ini juga disampaikan oleh ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ya yang notabene ya berseberangan dengan ustadz-ustadz salafi. Padahal kan hadisnya sahih. Apa salahnya kalau misalkan di pembukaannya itu dia katakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kenapa tidak disampaikan kira-kira? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi kita ya. Kenapa yang menyampaikannya ustadz-ustadz salafi? Padahal hadisnya kita sudah tahu statusnya apa. Ini ya yang pertama. Sebab apa? Dulu juga ya, ketika saya mendengarkan kalimat pembukaan ini, ya saya mendengarkan seorang ustadz, saya sudah capek. Itu mah pasti Wahabi berarti. Ceramahnya kata saya dulu ya, ceramahnya sih bagus, cuman Wahabi kan begitu ya. Dulu ini mohon maaf ya, saudara-saudaraku yang salafi itu dulu. Semoga Allah menjadikan kita menjadi pribadi yang istiqomah di atas sunnah. Saudaraku yang semoga Allah rahmati. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah saya yakin semua ustadz yang ada di Indonesia ini sudah tahu ya bagaimana
syarat ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa syarat diterimanya ibadah yang kita lakukan ini hanya dua. Ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ada dua. Yang pertama, kita harus ikhlas ya. Dan dalilnya juga kita semua sudah hafal. Kenapa harus ikhlas kepada Allah? Kenapa beribadah harus ikhlas kepada Allah, tidak menyekutukannya? Kita sudah tahu. Dalil-dalilnya pun kita juga sudah tahu. Di antaranya adalah man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Di antaranya juga man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita sudah hafal. Ya. Itulah syarat yang pertama. Kalau ingin ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi harus ikhlas. Lalu yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini kita sudah ketahui. Semua ustadz-ustadz saya yakin sudah mengetahui dua syarat ini. Tetapi syarat yang kedua ini, kenapa di pengaplikasiannya ini berbeda? Ya. Kita sudah sepakat ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Yang pertama, ibadah tersebut harus sesuai dengan tata caranya. Lalu kemudian tempatnya, waktunya, jumlahnya, sebabnya, dan jenisnya. Ada 6. Ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW itu ada 6 perkara. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah harus sesuai dengan tata caranya. Jadi setiap ibadah yang sudah ditentukan tata caranya tidak boleh dirubah-rubah. Contohnya apa? Misalnya sholat. Sholat kita sudah ketahui diawali dengan takbir. Lalu kemudian diakhiri dengan salam. Jadi tidak boleh ada di antara kita ini mengubah tata caranya. Saya mulainya dari salam saja deh. Lalu nanti di akhirnya saya takbir. Gak bisa. Itulah dia ya. Harus sesuai dengan tata caranya. Dan tata caranya ini pun sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang kedua. Ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW itu, yang kedua adalah harus sesuai dengan tempatnya. Jadi ibadah yang sudah ditentukan tempatnya, kita tidak boleh merubah-rubahnya. Apa contohnya? Kalau berhaji, berhaji tempatnya di mana? Kan di Mekah. Kalau tawaf di mana? Di Ka'bah kan. Jadi tidak boleh. Misalnya ini ada orang yang berhaji di sana di Mekah. Lalu kemudian dia sakit, ya. Dia nggak mau tawaf misalkan. Nanti aja deh di Indonesia saya tawafnya. Nanti saya bikin deh bangunan Ka'bah di sana lalu kemudian saya tawaf. Ini nggak boleh. Niatnya baik. Tapi tuntunannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, harus sesuai dengan waktunya. Sehingga ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh membuat waktu. Kita tidak boleh merubah-rubah
waktunya. Sholat zuhur sudah ditentukan dalam sebuah hadis, sudah jelas ya. Sholat asar sudah jelas. Puasa di bulan Ramadan sudah jelas. Berhaji waktunya sudah jelas. Jadi kita tidak boleh merubah-rubah waktunya. Walaupun niat kita baik. Contoh yang salah ini ya. Niatnya baik tapi caranya salah. Saya mah puasa Ramadannya di bulan Muharram saja. Kan nggak bisa. Demikian pula ibadah yang tidak ditentukan waktunya, kita jangan mengkhususkan waktunya, apalagi dengan berkeyakinan adanya keutamaan-keutamaan tertentu. Contoh misalnya zikir. Ada orang yang zikir ingin ya, dia mah zikirnya di hari kelahirannya. Dia membaca zikir sekian ribu kali di hari kelahirannya. Ini tidak boleh. Apalagi ziarah kubur misal dikhususkan di hari Jumat dengan keutamaan-keutamaan tertentu. Apalagi dengan mencium nisannya misalnya, mencium nisan kuburan tersebut dengan keutamaan-keutamaan tertentu. Ini sama sekali tidak ada dalil. Ini sama sekali tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Ya. Apalagi dengan mencium nisan tersebut ada keutamaan tersendiri. Maka itu membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Ini yang dimaksud dengan membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Kalau sekiranya mencium nisan kuburan itu ada keutamaan, harusnya ya kita harus mencium tiang listrik. Karena tiang listrik ini jasanya luar biasa kepada kita. Harusnya seperti itu. Tapi kan tidak ada dasarnya di Rasulullah SAW. Nah sekali lagi, jangan dikhususkan waktunya. Jangan dikhususkan. Kecuali ada dalilnya. Kalau ada dalil, silahkan berzikir misalkan di hari tasyrik utamanya sangat luar biasa, berbanyak zikir silahkan. Itu sudah ada dalilnya. Lalu kemudian yang keempat, ibadah tersebut atau ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yaitu harus sesuai dengan jumlahnya. Harus sesuai dengan jumlahnya. Nah, jadi kalau ibadah sudah ditentukan jumlahnya, ya kita jangan membuat lagi yang baru. Kita jangan menambah-nambah. Contoh ya, dalam zikir. Zikir setelah sholat. Rasulullah mengajarkan kita subhanallah berapa kali? 33 kali. Subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? Sekali. Jadi kita jangan mengatakan kepada diri sendiri, itu mah kurang, 33 kali kurang. Saya mau bikin 100 kali. Subhanallahnya 100 kali. Alhamdulillah 100 kali. Dengan keutamaan tertentu misalkan. Nah ini tidak boleh. Walaupun zikir itu baik. Tapi apa? Kita seakan-akan mengatakan bahwa Rasulullah ibadahnya kurang. Ya. Rasulullah mah zikirnya kurang. Itu tidak boleh. Ya. Sekali lagi, tidak boleh mengkhususkan. Itu tidak boleh nambah jumlah. Kecuali dengan dalil. Adapun berzikir mah umum. Ya. Perbanyak berzikir. Silakan kita perbanyak berzikir. Tapi menentukan jumlah dengan keutamaan-keutamaan tertentu tanpa dalil, inilah yang dimaksud dengan membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah tidak ditentukan jumlahnya, maka jangan membuat jumlah yang khusus atau jangan mengkhususkan jumlah dengan keutamaan-keutamaan tertentu. Apa kira-kira contohnya? Yang saya praktekkan dulu ya, di malam tanggal 1 Muharram. Kami disuruh waktu itu ya, biasa ini kalau Muharram ini, di malam pertama Muharram, disuruh menulis Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Lalu kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim itu 1000 kali. Lalu kemudian kita lipat, kita simpan di peci, keutamaannya akan begini. Kita taruh di atas pintu, keutamaannya akan begini. Kita simpan di tempat dagangan kita, keutamaannya akan begini. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Padahal sama sekali tidak ada dalil. Itulah yang saya praktekkan dulunya. Selanjutnya, ibadah tersebut harus sesuai
dengan sebabnya. Kita tidak boleh mengkhususkan atau menentukan sebab sesuatu yang tidak ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan ada sebabnya, kita lakukan karena ada dalilnya. Contoh, ya, kita masuk masjid, kita pasti akan sholat tahiyatul masjid. Itu karena ada sebabnya. Jadi kita tidak boleh mengada-ngada. Kita bikin sholat 2 rakaat ya. Ketika kita masuk ke rumah misal ingin menyamakan. Karena kalau masuk masjid ada sholatnya 2 rakaat. Ini mah kalau saya masuk ke rumah saya juga mau sholat 2 rakaat. Ini tidak boleh. Sama-sama sholat ya. Tapi kita tentukan sebabnya. Inilah yang disebut dengan mengada-ngada dalam satu ibadah. Sholat ya sholat ya. Di rumah misalkan kita mau sholat ya sholat setelah wudhu misalkannya, sholat hajat, sholat duha. Tapi jangan dikhususkan seperti kita masuk masjid kemudian tahiyatul masjid, kita masuk rumah lalu kemudian kita sholat 2 rakaat masuk rumah. Tidak bisa demikian, walaupun sholat itu kan baik ya. Nggak bisa. Lalu kemudian yang terakhir, ibadah harus sesuai tuntunan Rasulullah SAW itu adalah harus sesuai dengan jenisnya, ya, harus sesuai dengan jenisnya. Contohnya apa? Nah, kalau misalkan ibadah kurban, kan sudah ditentukan tuh jenisnya. Jadi tidak boleh kita tentukan sendiri. Ada orang misalkan yang mengatakan, saya mau kurban dengan jerapah misal. Itu nggak bisa. Ya. Nah, jadi jenisnya ini jangan dirubah-rubah. Kan sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kurban itu pakainya unta, ya, sapi, kambing. Jadi nggak boleh berkurban pakai ayam. Walaupun jumlahnya ayam tersebut misalkan 2000. Nggak bisa. Nggak bisa. Niatnya mah, niat kita boleh jadi baik. Tapi apakah caranya sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan apa yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW? Kan tidak. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara bid'ah yaitu perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Perkara yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Saya sudah jelaskan, kalau sekiranya bid'ah itu perkara sarana, maka bid'ah itu banyak. Ya, banyak orang tidak terima. Yo, bid'ah mah cuma 2 katanya. Ya, nggak bisa seperti itu ya. Kalau bid'ah dalam perkara sarana itu banyak, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, dan yang lainnya banyak kok. Dalam perkara sarana saja. Ini yang kita pakai ini kan sarana. Kalau sekira dan kalau ibadah ya secara istilah itu mengada-ngada suatu perkara dalam ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, yang walaupun niat kita ikhlas tapi caranya tidak sesuai dengan Rasulullah. Nah, itulah yang dimaksud dengan bid'ah. Begitu. Banyak di antara kita yang masih belum paham tentang bid'ah ini. Saya kasih contoh saja ya. Saya kasih contoh. Ini ucapannya mah bagus. Ucapannya bagus. Tapi ketika kita menjawabnya atau ketika kita membaca dengan lafaz yang lain, apakah diperbolehkan apa tidak? Contohnya apa? Bersin misalkan. Saya bersin. Apa yang saya ucapkan? Apakah innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bagus. Apakah saya mengatakan subhanallah? Subhanallah itu bagus. Apakah saya mengatakan la ilaha illallah? La ilaha illallah itu bagus. Tapi apakah ini yang dicontohkan oleh Rasulullah? Kan tidak. Jadi kalau misalkan ada orang bersin, ya dia katakan alhamdulillah. Ya, dia katakan alhamdulillah. Boleh tidak kita katakan subhanallah? Tidak boleh. Karena apa? Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Lalu kemudian yang menjawabnya apa yang dia katakan? Yarhamukallah. Kembali lagi yang bersin ini mengatakan yahdikumullah. Kan begitu syariatnya. Begitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Oleh karenanya, walaupun lafaz itu bagus, kalau sekiranya itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan untuk melakukannya, jangan sekali-kali melakukannya. Ada orang bersihinnya misalkan hacis misalnya. Dia katakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Apakah Al-Fatihah ini bagus? Bagus. Tapi ketika orang bersin, apakah dia harus mengatakan demikian? Kan tidak. Nah, itu logikanya ya. Mudah-mudahan contoh yang sederhana ini dapat dipahami. Ya, bagaimana yang disebut dengan bid'ah. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan yang singkat ini dapat dipahami dan bermanfaat ya, terutama untuk diri saya sendiri, umumnya bagi saudaraku yang mendengarkan ya apa yang saya sampaikan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.